Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita telah memasuki sesi ke-7 pada perkuliahan Sistem Informasi Geografi. Untuk sesi ke-7 ini kita akan belajar bagaimana terapan ArcGIS untuk membuat buffering atau semacam jejaring coverage dengan radius tertentu untuk mencari bagaimana pelanggan atau pengguna dari TPS atau tempat pembuangan sementara yang ada di Kota Pontianak. Sebagaimana kita ketahui di Pontianak itu ada dua macam jenis tempat pembuangan sementara. Yang pertama adalah tipe kontainer dengan atau di sini dikatakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah tipe TPS, dan kemudian tipe depo atau di sini kita katakan tipe yang semacam bak ya, bak tertutup. Diketahui bahwa jumlah titik yang ada di Kota Pontianak TPS sejumlah 30 titik dengan total kontainer sebanyak 80 unit. Sedangkan bentuk depo itu jumlah titiknya 1 dengan jumlah kontainer kosong. Barangkali ini ada lokasinya di Pasar Mawar kelihatannya ini. Nah, kita mencoba melacak, mencari posisi titik depo sampah ini. Sayangnya di sini kita tidak bisa mengambil waypoint atau lokasi tempat di mana depo sampah ini berada. Namun kita bisa menggunakan bantuan Google Earth yang versi Pro yang di sini gratis. Kita akan mencoba mengambil data lokasi tempat depo sampah ini berada untuk kita cari posisinya di Kota Pontianak, dan kemudian kita bisa memasukkannya ke aplikasi ArcGIS semacam ini. Nah, dari data yang Dinas Lingkungan Hidup miliki semacam ini bisa kita ambil turunannya dari Google Earth, posisi geografisnya. Kemudian kita bisa memasukkan atau mengimport ke dalam aplikasi ArcGIS. Nah, tahap pertama adalah kita membuka Google Earth. Mahasiswa yang belum membuka Google Earth bisa mencari aplikasinya secara desktop di Google. Saya kira ini tidak sulit untuk memperoleh dan menginstal aplikasi ArcGIS. Kemudian mahasiswa bisa membuka situs dlh.pontianakkota.go.id /menu list /lokasi TPS. Nah, sayangnya kemarin setelah saya download, kemudian saya membuat temporary place menggunakan placemark, ini tidak terekam di sini sehingga saya tidak bisa menampilkan satu persatu. Namun saya menyampaikan saja langkah sederhana bagaimana cara membuat waypoint, kemudian mengekspornya ke ArcGIS. Lokasinya adalah di jalan, saya contohkan satu lokasi saja, itu di Jalan Ampera, tepatnya persimpangan antara Jalan Ampera dengan Jalan Danau Sentarum. Nah, kita mencoba mencari di Jalan Ampera di sini, di Kota Pontianak. Oke. Ini sebagai contoh kita bisa mencari dengan menggunakan nama jalan. Rupanya di sini juga cukup banyak Jalan Ampera di Pontianak dan sekitarnya. Di Jalan Ampera kita menemukan ada satu TPS di sini yang ini oke. Posisinya adalah persimpangan dengan Jalan Danau Sentarum. Jalan Danau Sentarum oke di sini. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas Street View
Nah, untuk melihat detail di mana lokasi kontainer itu berada. Sebagai contoh, saya contohkan di sini posisinya adalah di ujung jalan, persimpangan antara Jalan Ampera dengan Jalan Danau Sentarum. Nah, saya mungkin bentuk atau objek yang semacam ini, kecil, kotak, memanjang, nah ini adalah kontainernya. Nah, maka saya coba menggunakan street view, saya tampilkan lokasinya ada di sini. Oke, kita lihat. Nah, betul, rupanya ada di sini. Ini adalah kontainernya, dan kita bisa menandai lokasi kontainer ini berdiri. Caranya adalah kita bisa menambahkan add place mark di sini. Kita klik add place mark. Nah, nanti akan ada tanda seperti ini. Ini artinya tempat di mana kontainer ini berada. Kita tambahkan di sini. Nah, kita lihat keterangan yang ada di sini. Klik. Di sini adalah Jalan Ampera, Simpang Danau Sentarum. Ini boleh kita masukkan sebagai keterangan. Jalan Ampera kita copy, jumlah kontainernya 7. Saya contohkan di sini Ampera, kita di depan Jalan Ampera jumlahnya 7. Oke. Nah, nanti kita akan ditambahkan keterangan di sini sebagai temporary place, sebagai lokasi temporer satu titik tadi di Jalan Ampera ini. Oke, kita keluar, klik exit ground level view atau klik atau pencet tombol escape di pojok kiri atas. Nah, ini kita sudah mendapatkan satu titik waypoint. Nah, oke, satu waypoint dan lain sebagainya. Kita bisa menambahkan sejumlah lokasi di mana Kota Pontianak ini ada TPS. Saya kira cukup banyak, ada 30 titik. Nah, ini saya contohkan saja. Ini adalah proses untuk menandai lokasi tempat TPS itu berada yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, dan kita buka atau kita copy, kita bikin place mark di Google Earth. Nah, selanjutnya tahap jika misalkan mahasiswa sudah selesai keseluruhan menandai, membuat titik, ini sebenarnya bisa, kita juga bisa membuat polyline path. Ada, kita juga bisa menambahkan poligon di sini. Jadi kita bisa membuat bentuk poligon, sama juga prosesnya yang ada di sini. Nah, untuk poligon kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Nah, untuk tahap ini kita bisa mengekspor data Jalan Ampera ini dan posisi TPS di sini untuk kita ekspor ke dalam format KML atau KMZ. Oke, whole markup language, apa ya, bukan KML itu, format KML. Kita klik kanan, save place as. Nah, ini kita menyimpan nama jalan seperti ini. Formatnya bisa KMZ atau KML, sama aja. Ini saya sudah punya TPS Pontianak keseluruhan di Kota Pontianak dari proses yang sama tadi, sejumlah 31 titik. Nah, kita simpan file name. Kita bisa menyimpan misalkan TPS Jalan Ampera, misalkan KMZ boleh, KML boleh, tidak masalah. Saya biasanya lebih suka KML dibandingkan dengan KMZ, tapi nanti sewaktu kita ekspor, kita ubah ke format save file, saya pikir itu tidak masalah, dia tidak akan berpengaruh. KMZ maupun KML tetap bisa dikonvert ke dalam format save file. Oke. KML adalah format standar untuk peletakan waypoint yang ada di Google Earth. Oke, kita save. Nah, nanti kita bisa membuka format tadi.
download dari Google Earth. Jadi saat kita klik kanan kemudian save plus as, maka kita bisa menyimpan di tempat direktori kita berada dengan nama TPS Jalan Ampera. Oke, ini ada hasil TPS Jalan Ampera. Nah, untuk membuka di ArcGIS maka kita perlu mengconvert terlebih dahulu. Cara convertnya kita klik Arc Toolbox, kemudian ini di Arc Toolbox Conversion Tools from KML to Layer. Jadi tool yang kita gunakan adalah KML to Layer. Kita juga bisa menggunakan menu search untuk pencarian, kita tulis KML. Di ArcGIS itu hanya ada format KML, tapi di sini juga bisa mengcover KMZ juga. Jadi from KML kemudian KML to layer. Nah, di Arc Toolbox from KML to layer itu kita klik double. Oke, kita masukkan input file KML. Nah, di sini format KML itu tidak bisa secara langsung di input ke layer. Nah, maka kita menggunakan KML to layer untuk mengubah. Jadi dari Arc Toolbox conversion tool from KML to layer. Nah, kemudian input file KML kita cari dari directory project 2 tempat kita menyimpan. Nah, kita memasukkan TPS Jalan Ampera di sini yang tadi sudah kita peroleh dari Google Earth ini. Nah, TPS ini akan kita masukkan ke ArcGIS. Jadi TPS Jalan Ampera kita klik double. Kemudian output location-nya kita ubah tempat kita mau menyimpannya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, output location-nya kita cari, kita browse. Tempatnya adalah output location. Kalau kita bicara location, maka kita bicara mengenai folder. Maka folder tadi adalah ASIG. Saya membuat folder ASIG 1920 project 2. Ini kita buka, ini yang kita gunakan. Kita klik, tapi tidak klik double. Jadi kita klik sekali saja. Kemudian add. Itu. Oke, kita sudah berubah output location-nya. Output data name-nya saya pakai nama default dari KML-nya di sini TPS Jalan Ampera. Nah, kita output data name itu adalah TPS Jalan Ampera. Kemudian kita oke. Nah, tunggu beberapa saat, tidak lama kalau misalkan hanya cuma satu titik. Tunggu proses running ini berjalan. Baiklah mas-mas sekalian, ini adalah hasil convert dari ArcToolbox KML to layer. Kenapa tidak KML to shape file? Di ArcGIS ini untuk conversionnya itu dari KML itu ke layer. Namun belum ada yang KML to save file langsung. Nah, sedikit tambahan informasi bahwa KML to layer itu format yang support terhadap perangkat GPS, baik GPS yang handheld atau GPS yang dipegang menggunakan tangan atau GPS analog manual, atau GPS yang geodetik misalkan, itu juga bisa support terhadap file yang berekstensi layer atau .lyr. Nah, hasil dari convert KML to layer itu nanti akan membentuk seperti ini. Nah,
Jalan Ampera, Simpang Danau Sentarum. Nah, itu berdasarkan dari Google Earth yang sudah kita buat waypointnya seperti ini, place marknya. Kalau di Google Earth dikatakan sebagai place mark. Jalan Ampera, Simpang Danau Sentarum 7. Ini sama seperti yang ada di ArcGIS. Nah, di sini kita langkah berikutnya. Jadi di sini untuk mengkonvert dari KML ke shapefile seperti yang kita sering gunakan di ArcGIS, itu ada dua langkah. Yang pertama adalah langkah kita mengkonvert dari KML to layer. Yang kedua adalah mengekspor dari layer ke shapefile. Caranya adalah kita klik kanan poin ini, klik kanan data, ekspor data. Jadi yang diklik kanan adalah poinnya ini, atau polygon atau polyline, itu yang diklik kanan. Jadi bukan TPSG-nya, TPSGI-nya, tapi poinnya. Nah, kemudian ekspor data, output feature class-nya kita ubah, browse. Saya simpan di SIG 1920 project 2 dengan nama TPS Ampera, Jalan Ampera. Save. Kemudian oke. Tunggu beberapa saat. Nah, do you want to add the exported data to the maps as a layer? Yes. Artinya kita nanti menampilkan di sini sebagai layer baru. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Saya off-kan TPS GI-nya. Nah, ini ada tambahan satu waypoint. Seperti oke, saya berikan warna circle. Oke. Oke, aneh. Ini ada tambahan TPS Jalan Ampera tadi. Lokasinya sama seperti citra yang juga mahasiswa sudah saya kopikan. Nah, jadi ini adalah langkah pertama adalah dari Google Earth. Kemudian kita save, simpan dalam format KML atau KMZ. Kemudian nanti dibuka di ArcGIS dengan melalui langkah KML to layer, kemudian mengekspor, diklik kanan data, ekspor data. Nah, diekspor dalam format layer save file. Oke, diekspor dalam bentuk save file. Kemudian di save, nanti akan kita peroleh data sebagaimana yang sudah juga saya kopikan ke mahasiswa, lokasi TPS keseluruhan yang ada di Kota Pontianak. Nah, jadi itu adalah pengantar untuk kita belajar, sekaligus itu informasi yang barangkali cukup berguna bagi mahasiswa jika ingin mengakses data point untuk bisa dipindah atau dibuka di ArcGIS. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan membuat semacam buffering. Jadi mahasiswa pada sesi ke-6 ini akan membuat buffering. Nah, buffering itu dimaknai sebagai jejaring atau sebuah sebuah poligon yang menjadi semacam radius atau menjadi semacam jarak jangkauan dari satu titik utama, kemudian membuat semacam semacam kawasan yang di sini di buffering ini di biasanya diwujudkan dalam bentuk lingkaran. Nah, untuk membuat buffering kita bisa memperoleh dari ArcToolbox atau dari menu search. Oke.
Buffering itu bisa diperoleh dari analysis tool, kemudian proximity dan buffer. Nah, ini bisa di global atau kita juga bisa menggunakan menu search. Kita ketik buffer. Nah, kita nanti akan memperoleh daftar buffer yang ada di menu toolbox. Nah, untuk memudahkannya kita bisa mencari di menu search. Nah, buffer yang digunakan untuk membuat jejaring itu adalah yang berupa coverage, buffer coverage. Nah, ini juga ada di toolbox yang analysis tool, proximity, buffer. Kita klik double buffer ini, tunggu beberapa saat. Nah, buffer di sini ini ada menu help. Jadi inputnya adalah berupa titik atau poin titik. Nah, kemudian kita diberikan pilihan untuk membuat buffer dengan salah satu tipe dari dua macam. Yang pertama adalah dissolve type menggunakan menu non itu artinya nanti setiap titik itu akan diberikan buffer yang berbeda, terpisah. Nah, ini bisa digunakan untuk misalkan membuat ini potensi penyebaran penyakit COVID misalkan. Artinya masing-masing titik itu memiliki nilai dan makna yang berbeda dengan nilai makna pada poin yang lain. Maksudnya adalah di sini ada satu poin sebagai contoh kan. Di sini ada satu poin. Nah, buffer yang ada di sini ini adalah satu lingkaran penuh yang tidak bersangkutan dengan titik buffer di sisi yang lain. Ini artinya dua lingkaran buffer ini dua-duanya utuh membentuk lingkaran. Fungsinya akan berbeda, misalkan untuk yang kita kaji ini untuk TPS sampah. Nah, artinya kalau dengan output dissolve type-nya yang all, artinya dua titik ini akan saling mempengaruhi yang ini ada dalam satu atau dalam satu kajian yang sama. Contoh tadi adalah mengenai TPS sampah. Artinya di sini masyarakat yang ada di sini dengan masyarakat yang ada di sini ini bisa saja saling menggunakan. Artinya ini adalah fasilitas yang sama yang digunakan oleh bersama-sama TPS-nya oleh masyarakat di sekelilingnya. Maka kita menggunakan all. Namun berbeda dengan di soft type yang non itu seperti tadi kajian untuk COVID, itu bisa jadi orang yang ada di sini adalah bagian dari titik ini. Tapi bisa juga orang yang ada di sini di tempat yang sama itu bisa menjadi bagian yang titik yang ada di sini. Nah, dua-duanya itu memiliki kajian yang berbeda, penggunaan yang berbeda. Nah, ini perlu mahasiswa cermati mana macam atau bentuk dissolve yang paling tepat untuk digunakan. Ini membuat buffer, maka kita bisa menginput dengan menarik TPS Pontianak ini atau layar TPS Pontianak ini ke input feature sini. Nah, kemudian output filenya itu kita bisa berikan nama buffer 100 meter. Nah, saya contohkan ini buffer 100 meter. Sebenarnya saya tadi sudah mengerjakan, sudah membuat video ini sudah hampir selesai. Sudah selesai satu sesi. Namun karena ternyata rekaman screennya itu tidak berhasil dan rupanya saya tadi ini terbalik, yang saya rekam rupanya tidak saya rekam. Jadi tadi saya harus mengulangi lagi mengerjakan dengan waktu sekitar 2 jaman yang terbuang tadi. Nah, jadi saya langsung singkatkan saja, saya cepat-cepatkan saja agar efektif. Jadi saya contohkan output feature kelasnya itu adalah buffer 100 meter.
atau saya di sini 100 karena sudah ada sebenarnya di sini buffer 100 M. Name buffer 100. Kita save. Distance-nya linear. Di sini kita masukkan 100 dengan, dan jangan lupa 100 meter. Oke, jadi linear unit 100 dengan akhiran meter. Bisa juga menggunakan kilometer jika ya sama saja, tergantung keperluan kita untuk membuat buffernya. Oke, linear 100 meter dengan dissolve type-nya adalah all. Seperti yang di awal tadi kita sudah sampaikan. Jadi kalau all itu dua polygon akan melekat gitu. Dissolve nya ini, fieldnya ini boleh dikosongkan, tidak perlu dimasukkan, tidak masalah. Kemudian kita klik OK. Nah, tunggu beberapa saat sampai buffer ini selesai. Oke, selesai. Ini adalah contoh buffernya. Checklistnya hijau artinya sudah berhasil membuat buffer 100 meter. Oke. Oh, ini enggak terlalu kelihatan. Saya kecilkan gitu, saya letakkan di depan buffer 100. Oke. Ini adalah buffer yang sudah dibuat dengan radius 100 meter. Ini citranya agak mengganggu, jadi ini saya abaikan dulu saja citranya supaya tidak tidak mengganggu ini proses pengerjaan. Oke, checklist saya buang. Nah, ini adalah contoh hasil buffering seperti ini bulatannya. Saya kasih warna yang agak tegas barangkali seperti ini. Oke. Nah, ini adalah buffer yang dengan jarak 100 meter dari titik acuan, titik pusatnya. Saya naikkan. Oke. Ini saya kecilkan dengan ukuran 4 supaya tidak mengganggu. Oke, saya kasih warna red. Nah, oke, ini titik node-nya, kemudian ini adalah buffer 100 meternya. Nah, ini yang pertama jika kita menggunakan buffer dari proximity buffer. Namun, karena yang kita kerjakan di sini adalah multiple buffer, maka yang kita buat di sini adalah buffer dengan radius yang lebih banyak. Nah, artinya pelanggan TPS itu tidak hanya sekedar 100 meter, tapi bisa 200 meter, bisa 500 meter, bisa 1000 meter, bisa lebih dari itu. Nah, maka kita mencoba membuat multiple buffer. Jadi yang kita buat di sini adalah menggunakan multiple ring buffer. Jadi ring nanti membentuk cincin-cincin. Nah, caranya adalah input feature-nya kita tarik TPS Pontianak. Kemudian output feature kelasnya adalah kita buat di sini adalah buffer TPS PTK. TPS saya kasih underscore, di sini sudah ada sebenarnya, tapi ya itu tadi lagi-lagi karena saya mengulangi. Nah, jadi sudah ada dengan name buffer underscore TPS. Kita save. Nah, distance-nya itu kita bisa membuat 100, kita tambah 250, tambah 500, tambah 1000, tambah 2500, tambah
kemudian 5000 tambah, kemudian ini sebenarnya sudah cukup, tapi kelihatannya dengan batas administrasi kecamatan di Kota Pontianak ini masih berasa kurang. Saya tambahkan jadi 7500. Meskipun ini ada satu wilayah yang kecil sekali di Pontianak Utara yang masuk di kategori 7500, tapi tidak masalah, kita tetap memasukkan ini sebagai jangkauan dari buffer. Oke, buffer unitnya kita tentukan berdasarkan acuan satuan, bukan satuan meter. File name-nya distance, dissolve optionnya all. Oke, selebihnya tidak ada masalah. Kita bisa memasukkan environment, tapi ini kelihatannya basic, jadi kita mungkin lebih lanjut di terapan-terapan yang lain. Oke, kalau sudah kita klik OK, kita tunggu beberapa saat sampai proses buffer ini selesai. Oke, jika setelah proses running dari result ini sudah selesai, jadi kita sudah selesai membuat multiple ring buffer, hasilnya akan seperti itu. Ini adalah menu result yang sudah menyelesaikan proses multiple ring buffer. Nah, untuk tampilannya secara default ditampilkan semacam ini. Nah, multiple ring buffer ini sebagaimana tadi disampaikan di awal, bahwa dari TPS-TPS yang ada di Kota Pontianak, titik-titik TPS yang ada di Kota Pontianak, kita sudah membuat ring buffer dengan radius masing-masing 100 meter, 290 meter, 500 meter, 1000 meter, sampai ke 7500 meter. Nah, ini sangat memudahkan kita saat nanti kita memilah region atau unit langganan. Kalau di sini kita katakan TPS yang ada di Pontianak, itu kita bisa sudah ada. Oke, jadi titik-titik TPS yang ada di Pontianak itu bisa kita ketahui berapa pelanggan pada radius 100 meter, 250 meter, sampai ke 7500 meter. Nah, selanjutnya kita memasukkan data hunian yang ada di Kota Pontianak. Mahasiswa telah dibagikan hunian-hunian yang ada di Pontianak itu di link yang saya tampilkan melalui konten YouTube. Nah, itu nanti akan ada link ke Google Drive saya. Nah, mahasiswa nanti bisa membuat bisa mendownload hunian yang ada di Kota Pontianak. Nah, kita masukkan hunian Pontianak hunian. Oke. Nah, ini adalah hunian yang ada di Kota Pontianak seperti ini. Nah, sebarannya cukup agak rumit, agak beribet karena jumlahnya yang puluhan ribu barangkali unit hunian. Nah, maka tugas kita berikutnya adalah kita memilih hunian-hunian yang ada di masing-masing buffer dari mulai 100 sampai 7500 meter. Nah, cara untuk memilah ini ada di, kalau tidak salah, di kegiatan praktikum ke-3 atau ke-4, saya lupa. Itu sudah kita pelajari bagaimana cara untuk memilih dan mengekspor data dengan dengan jumlah atau dengan cara pemilihan tertentu. Nah,
sekali lagi di sini barangkali kita sekaligus mempelajarinya cara untuk memilah hunian yang ada di kota Pontianak. Di sini itu kita bisa dengan menggunakan geoprocessing, kemudian clip. Nantinya kita akan memilah dan mengekspor jangkauan hunian yang ada di kota Pontianak. Nah, cara untuk melakukan pemilahan tadi, maka kita perlu melakukan ekspor terhadap masing-masing buffer ini. Kita memisahkan satu sama lain buffer ini supaya kita bisa memilah untuk masing-masing ring buffernya. Caranya adalah kita klik kanan, kita buka atributnya, open atribut. Nah, di sini ada distance, karena ini kita sudah membuat distance-nya berdasarkan ring buffer tadi. Nah, distance sebagai contoh saya ambil distance 100 meter. Ini adalah yang terpilih di sini adalah distance untuk buffer dengan radius 100 meter. Nah, selanjutnya kita ekspor distance 100 meter ini. Caranya adalah kita klik kanan. Sebelum itu kita pilih terlebih dahulu ini di atributnya, kita pilih yang select, kita klik di sini ini. Nah, ini seperti ini, terus seperti ini, tergantung mana yang mau kita pilih. Seperti ini saya memilih 100 meter, maka saya klik kanan di layernya, data, ekspor data. Oke, kemudian kita pilih tempat kita menyimpan. Nah, saya lagi ulangi, saya klik buffer yang distance-nya 100 meter, saya klik kanan buffer TPS-nya, data, ekspor data, saya klik browse, saya masukkan buffer 100 meter maksudnya di sini, save, kemudian kita klik OK. Do you want to export? Yes. Oke, ini sudah ada buffer yang terpilih dengan radius. Saya off-kan dulu huniannya supaya tidak mengganggu. Oke, ini adalah buffer 100 dan di tengahnya ada titik TPS ini TPS Pontianak. Oke, saya lanjutkan dengan mengekspor buffer 100 sampai 250. Nah, di sini buffer 100 sampai 250. Saya klik kanan, data, ekspor data, browse, buffer 100 sampai 250 meter, save, oke. Yes. Nah, ini yang kedua 100 sampai 250 meter. Nah, kalau kita off kan, di sini ada tampilan yang berlubang di tengahnya. Ini artinya ini di distance 100 meter, radius 100 meter, ini di radius 100 sampai 250 meter. Kemudian yang berikutnya saya juga akan membuat buffer, memilih dan mengekspor yang 250 sampai 500. Kita klik kanan, data, ekspor data, browse, buffer 250 sampai 500 meter, save, oke. Do you want to add? Yes. Nah, ini hasilnya. Kemudian saya lanjutkan ke buffer 1000 meter, klik kanan, data, ekspor data, kemudian browse, buffer 500 sampai 1000 meter, save, oke. Yes. 4, klik kanan, data, ekspor data,
terus buffer 1000 sampai 2500 meter. Oke, yes, 5000 kanan, data, ekspor data, terus buffer 2500 sampai 5000 meter. Oke, yes, dan yang terakhir adalah buffer 5000 sampai 7500, data, ekspor data, terus buffer 5000 sampai 7500 meter. Meskipun ini tidak sampai 7500 meter sebenarnya, tapi tidak masalah. Oke. Ini hasil dari proses buffering dengan radius masing-masing 100 sampai 2500 meter. Nah, ini sudah kita peroleh. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kita off-kan. Nah, ini adalah buffer. Nah, seperti yang ditunjukkan saat saya uncheck 500 sampai 1000, maka hilang. 1000 sampai 2500 hilang, dan seterusnya hilang, dan terakhir hilang. Oke, ini adalah proses hasil pengambilan buffernya. Nah, atau oke, cut. Baik, jadi setelah kita membuat buffer ini, kita coba potong terlebih dahulu supaya buffer ini mengikuti batas administrasi dari Kota Pontianak. Caranya kita memasukkan batas administrasi Kota Pontianak dengan mengklik mencari, memasukkan batas kecamatan di Pontianak. Ini mahasiswa juga sudah kami bagikan batas administrasi ini. Nah, selanjutnya kita mengklip batas administrasi ini terhadap cara untuk mengklipnya itu kita bisa menggunakan cara untuk memotong ini kita bisa menggunakan toolbox, kemudian analysis tool, extract, bisa dengan menggunakan clip. Oke, kita juga bisa menggunakan geoprocessing clip. Ini juga sama, clip antara toolbox ini dengan yang ada di geoprocessing. Kita klik double, kemudian kita masukkan input feature-nya yang mau kita potong, yakni buffer TPS. Kemudian clip feature-nya adalah batas kecamatan di Kota Pontianak. Ini ada warning adalah datum konflik, tapi untuk kasus ini tidak ada masalah. Datum ini barangkali sistem sistem koordinatnya itu dua-duanya beda. Bisa jadi yang pertama menggunakan decimal degrees, yang lain itu menggunakan UTM. Tapi itu tidak masalah sepanjang dua objek ini, dua unit save file ini tampil dalam satu tempat yang sama, itu tidak masalah. Kita klik output feature class-nya itu no. Kita masukkan buffer TPS PTK Pontianak maksudnya. Kemudian kita klik save. XY tolerance ini kita bisa abaikan. Kita klik OK saja. Tunggu beberapa saat sampai proses clipping ini selesai. Nanti hasilnya akan tampil di sini. Nah,
Oke, proses clipping sudah berlangsung, tapi ada warning. Warning sebagaimana tadi disampaikan bahwa keduanya ini memiliki sistem koordinat yang berbeda, tapi itu tidak masalah. Tetap keduanya bisa bekerja di sini. Nah, kita coba lihat hasilnya. Saya off-kan buffer TPS yang lama ini. Oke, nah ini adalah buffer yang sudah diklip terhadap batas administrasi Kota Pontianak. Kita lihat hasilnya, kita open atribut tabel, hasilnya kurang lebih sama dengan yang PS buffer TPS yang sebelumnya. Jadi hasilnya kurang lebih sama, 100, 250, 500, dan ini sama, hanya perbedaan hanya shape-nya saja, polygon ZM. Saya kira ini tidak masalah. Distance sudah. Nah, kita bisa off-kan yang buffer TPS yang belum terklip. Kita klik double, sama seperti di buffer TPS yang lama ini. Kita ini simbologinya kita ubah ke klik kategoris unique value dengan value fieldnya distance. Kita uncheck ini, kemudian add all value. Oke, ini semua ini saya hapus, headingnya saya hapus, distance-nya sama dengan yang ada di label. Mau di label mau diberikan misalkan 100 m, misalkan 100 meter maksudnya, ini juga tidak masalah. Nanti akan tampil di sini dengan sama seperti yang ada di label ini. Nah, 100 m ini tidak masalah karena toh ini nanti juga kita tidak pakai. Tapi jika mahasiswa mau memasukkan pun ini juga tidak masalah. Oke, nanti akan tampil seperti ini, 100 m, 200 m, 50 m, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil contoh buffer. Kita juga bisa menggunakan ini color ramp yang bergradasi seperti ini atau seperti ini barangkali. Nah, ini tidak masalah, atau menggunakan warna yang soft seperti ini juga tidak masalah. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, jika kita sudah membuat buffer-buffer seperti ini, kita bisa memilah dan mengekspor buffer berdasarkan radius. Sebagai contoh, saya mau memilih dan mengekspor buffer yang ada di sini terhadap nantinya terhadap hunian. Nah, cara yang bisa saya lakukan adalah saya klik satu. Contohnya adalah distance-nya 0 sampai 100 meter. Ini yang terselect. Jadi saya klik ini 0 sampai 100 meter. Kemudian saya klik kanan buffer TPS PTK, kemudian data, ekspor data. Nah, saya ekspor ini dengan nama buffer 0 sampai 100 meter. Save, oke. Tunggu sejenak, kita klik yes. Nanti ditambah di sini 0 sampai 100 meter. Begitu juga 100 sampai 250, kita klik kanan, buffernya, data, ekspor data. Kemudian browse, buffer 100 sampai 250 meter. Yes. Seterusnya data, ekspor data. Buffer 250 sampai 500 meter. Oke, ini buffer 500 sampai 1000. Browse, buffer 500 sampai 1000 meter.
Yes. Oke. 2500 sampai 1000 sampai 2500. Oke. Yes. 2500 sampai 1000. Meter. Oke. Oke. Dan terakhir 5000 sampai 7500, kecil sedikit sekali. Ke kanan, data, ekspor data. Terus buffer 5000 sampai 7500 meter. Oke. Yes. Oke. Ini kita sudah memilih buffer, men-select dan mengekspor sesuai dengan radiusnya, jangkauan radiusnya. Oke. Nah, kita off-kan buffer yang TPS Pontianak. Kemudian kita masukkan hunian. Ini kita close saja tabelnya. Huniannya ini belum masuk, kita masukkan ini Pontianak hunian. Pontianak hunian itu juga sudah saya kopikan kepada mahasiswa di pertemuan ke 8 ini. Nah, jadi saya bisa memasukkan Pontianak hunian ini ke buffer di sini. Oke, saya klik. Nah, ini buffer berdasarkan hunian yang ada di Kota Pontianak. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan select atau pemilahan hunian khusus pada radius-radius tertentu. Nah, ini nanti mahasiswa akan kami tugasi untuk mengekspor ini. Masing-masing buffer mahasiswa akan mengekspor dan membuat layoutnya nanti untuk masing-masing radius. Nah, caranya adalah mahasiswa bisa melakukan clipping sama prosesnya tadi seperti ya sama seperti yang tadi kita pelajari cara untuk mengklip. Jadi kita bisa menggunakan geoprocessing, kemudian clip. Nah, kita pilih inputnya adalah hunian. Kemudian clip feature-nya adalah ini, clip feature-nya adalah buffer radius tertentu. Saya contohkan input feature-nya adalah 0 sampai 100 hunian Pontianak. Oke, saya masukkan. Kemudian clip feature-nya adalah buffer 0 sampai 100. Ini tidak masalah. Seperti tadi saya sampaikan bahwa warning ini adalah perbedaan datum saja. Kemudian output feature kelasnya no, ulangi. Terus saya masukkan hunian 100 sampai 200 0 sampai 100 meter. Save. Ini adalah penghuni priority, masyarakat di hunian priority yang paling dekat dengan lokasi TPS. Kita klik OK. Geoprocessing, clip. Inputnya adalah Pontianak hunian. Yang mau kita gunakan untuk clip adalah buffer 0 sampai 100. Outputnya adalah hunian 0 sampai dengan 100 meter. Save.
kita klik OK. Tunggu proses clipping ini sampai selesai. Oke, kita telah selesai proses ini clipping. Jadi kita tidak bisa pakai tanda hubung atau strip, tanda strip untuk membuat untuk melakukan input clipping. Nah, kita lanjutkan hunian 100 sampai 250 meter. Geoprocessing, clip, kita inputkan hunian Pontianak, input. Kemudian clip feature-nya adalah 100 sampai 250 meter. Kemudian output feature kelasnya kita klik browse. Kemudian kita ketik di sini hunian 100 sampai dengan 250 meter. Kita klik save dan OK. Tunggu proses clipping ini sampai selesai. Oke, jadi ini adalah hasil buffer dengan radius 100 sampai 250 meter. Kita coba off-kan hunian. Hunian 0 sampai 100. Kita coba lihat, ini adalah huniannya. Nah, ini adalah yang terselect, hunian 100 sampai 250 meter. Kemudian ini adalah 0 sampai 100. Kemudian hunian 250 sampai 100 sampai 250 meter ini ada semacam ini. Nah, ini huniannya dan seterusnya sampai ke 5000 sampai 7500 meter. Nah, jadi kita coba praktikkan, namun saya cut saja, nanti saya langsung ke hasil saja. Mahasiswa tinggal mengikuti prosedur di tadi, proses clipping, hunian 0 sampai 100, 100 sampai 250 dan seterusnya sampai 7500 meter. Ya, jadi ini adalah buffer dan pemilihan hunian yang menggunakan tombol menggunakan menu clip. Nah, jadi di sini sudah ada hunian yang kalau misalkan kita cek inspeksi satu persatu, jadi hunian dengan radius 0 sampai 100 meter tampil seperti ini. Ini adalah hunian dengan radius 0 sampai 100 meter. Kemudian ini adalah hunian 100 sampai dengan 250 meter. Kemudian ini adalah hunian 250 sampai 500 meter. Oke. Kemudian ini adalah hunian 500 sampai 1000 meter. Ini hunian 1000 sampai 2500 meter. Oke. Ini hunian 2500 sampai 5000 meter. Wah, agak sulit temunya. Oke. Ya. Ini 2500 sampai 5000 meter dan ini terakhir adalah hunian di atas 5000. Sedikit saja di sini huniannya. Oh, sangat sedikit. Saya off-kan terlebih dahulu batas. Oke. Nah, di sini sangat sedikit sekali. Oke. Jadi saya meminta mahasiswa nanti layout data hunian. Oke. Jadi nanti mahasiswa membuat layout data hunian. Masing-masing mahasiswa membuat satu saja layout hunian ini
mahasiswa boleh memilih antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam. Yang 5.000 sampai 7.000 ini saya pikir karena ini sangat sedikit sekali, maka ini boleh diabaikan. Jadi mahasiswa membuat sebanyak satu saja cukup di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam buffer hunian. Nah, jadi buffer hunian ini dari mulai 0 sampai 100, mahasiswa boleh memilih ini atau boleh memilih jenis buffer hunian yang lain. Terserah mahasiswa. Dengan komposisi layout sama seperti pada sesi ke-7. Nah, yang perlu ditambahkan atau yang perlu dimasukkan di sini adalah hunian, kemudian batas administrasi kecamatan. Oke, ini kemudian buffer yang selebar hunian. Contoh saya hunian 500 sampai 1000 meter. Ini contohnya yang terbuffer. Kemudian saya memilih buffer 500 sampai 1000 meter. Oke. Ini adalah buffernya. Kemudian ini huniannya. Ini batas administrasinya. Yang kita zoom adalah batas administrasinya. Zoom to layer. Oke. Di sini mahasiswa dipersilakan membuat layout. Komposisinya sama seperti yang tadi saya sampaikan, seperti di layout ini pada pertemuan ke-7. Nah, untuk ini dikumpulkan satu file dengan format PDF ke alamat yang nanti yang ada di Google Form untuk ini. Jadi diupload di Google Form. Di dalam Google Form itu di bagian bawah itu ada upload dokumen. Nah, mahasiswa nanti mengupload satu file dokumen ini dalam format PDF. Namun barangkali ada mahasiswa yang mungkin tidak bisa diekspor dalam bentuk PDF, maka diperkenankan mahasiswa untuk mengekspor ini dalam format JPEG. Meskipun ini tidak saya rekomendasikan karena saking rapatnya hunian, saking kecilnya hunian, sehingga kalau di format dengan ekstensi JPEG maka itu tidak bisa kita lihat pembesarannya hunian per hunian. Nah, saya kira demikian untuk sesi ke-8 ini. Silakan mahasiswa melanjutkan untuk layout, untuk mengerjakan dari tahap-tahap yang tadi sudah kita kerjakan dari awal sampai akhir di layout dengan komposisi yang tadi saya sampaikan. Saya kira demikian pertemuan pada sesi 8 ini. Selamat bekerja. Ini akan berlanjut pada sesi ke-9. Jadi sesi ini akan berlanjut. Jadi jika pada sesi 8 ini kita sudah belajar bagaimana membuat, memilah, mengklip, maka pada sesi 8 kita pada sesi 9 kita akan membuat yang disebut sebagai polygon. Jadi kita nanti akan membuat berapa banyak pelanggan atau pengguna dari ini pengguna dari TPS pada masing-masing region. Nah, jadi pada pertemuan 9 nanti adalah kelanjutan dari pertemuan ke-8 ini. Saya pikir ini adalah dasar atau fondasi mahasiswa untuk menggunakan tool yang disebut buffering. Demikian sesi 8 ini kita akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.